Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 dengan anggota Nabila Tunisa dengan NIM 21016158, Nurul Pratiwi Asril dengan NIM 21016162, dan saya sendiri Putri Atikasari dengan NIM 21016101. Kali ini, kami kelompok 7 akan menjelaskan materi pengantar pengkajian kesusastraan, yaitu prosa. Materi pertama akan dijelaskan oleh Nabila Tunisa, materi kedua akan dijelaskan oleh Nurul Pratiwi Asril, dan materi terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri, Putri Atikasari. Sebelum masuk ke poin materi inti, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang prosa. Apa itu prosa? Prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi. Penulis prosa menggabungkan bentuk monolog dan dialog. Pengarang cerita memasukkan pemikiran-pemikirannya ke dalam pikiran tokoh. Penyampaian gagasan dilakukan selama para tokoh melakukan dialog. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat mengenai prosa secara luas. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang poin-poin inti dari materi prosa kali ini. Yang pertama ada unsur intrinsik fiksi. Yang kedua ada khusus fakta cerita. Yang ketiga ada hakikat sarana cerita. Dan yang terakhir ada tema. Berikut adalah penjelasannya. Unsur-unsur intrinsik fiksi. Penokohan berarti pelaku cerita dengan sifat dan peranannya masing-masing. Tokoh dapat diklarifikasikan menjadi protagonis yang dinamakan tokoh utama, B. Antagonis yang dinamakan tokoh yang memiliki konflik dengan protagonis, C. Tokoh berkembang yang berarti mengalami perubahan watak atau pandangan dalam cerita, D. Tokoh statis yang tidak mengalami perubahan dalam prosa. Dua, alur atau pengaluran atau yang dinamakan juga dengan plot, rangkaian peristiwa yang saling berhubungan karena hubungan sebab akibat. Plot setidaknya akan terdiri dari A. Orientasi yang dinamakan dengan orientasi adalah masa pengenalan tokoh dan dimulainya konflik. B. Komplikasi. Komplikasi adalah masa konflik mulai berkembang dan memuncak menjadi klimaks. C. Resolusi adalah masa penyelesaian konflik. 3. Latar. Latar yang dimaksud adalah tempat, hubungan waktu dan lingkungan, keadaan sosial dan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. 4. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan bahasa untuk mencapai efek estetis dan memiliki kekuatan daya ungkap yang mengunggah seperti majas dan pemilihan diksi yang indah. Sudut pandang. 5. Sudut pandang. Sudut pandang itu adalah cara penyampaian cerita seperti sudut. 6. Tema. Tema merupakan inti pokok gagasan dari keseluruhan cerita atau kisah. Misalnya tema kasih sayang dan kekuasaan itu sosial, feminisme, dan sebagainya. Amanat berarti pesan kebaikan yang ditarik dari cerita yang disampaikan. Amanat biasanya tidak disampaikan secara langsung namun dikemas tapi dalam keseluruhan isi prosa. Langsung saja kita membahas mengenai khusus fakta cerita. Oke, jadi fakta cerita. Fakta cerita ini karakter, alur, dan latar itu merupakan fakta-fakta cerita. Elemen-elemen ini berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita. Jika dirangkum menjadi satu, semua elemen ini dinamakan struktur faktual atau tingkatan faktual cerita. Struktur faktual merupakan salah satu aspek cerita. Struktur faktual adalah cerita yang disorot dari suatu pandang tertentu. Nah, ada yang pertama ada karakter. Karakter dapat berarti tokoh sentral.
yaitu berhubungan dengan peristiwa dalam cerita. Biasanya peristiwa-peristiwa itu menimbulkan perubahan baik dalam diri tokoh maupun dalam sikap pembaca terhadap tokoh itu. Yang kedua ada alur. Secara umum, alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Istilah alur biasanya terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara kausal saja. Yang ketiga ada latar. Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Latar dapat berwujud dekor seperti sebuah kafe. Latar juga dapat berwujud waktu-waktu tertentu, cuaca, atau suatu periode sejarah. Oke, next. Hakikat sarana cerita. Nah, sarana cerita merupakan teknik yang digunakan oleh pengarang untuk memilih dan menyusun detail-detail cerita menjadi pola yang bermakna. Tujuan penggunaan sarana cerita adalah untuk memungkinkan pembaca melihat fakta sebagaimana yang dilihat pengarang, menafsirkan makna fakta sebagaimana yang ditafsirkan pengarang, dan merasakan pengalaman seperti yang dirasakan pengarang. Lanjut. Macam-macam sarana cerita. Yang pertama ada judul, yang kedua ada pusat pengisahan, yang ketiga ada gaya bahasa atau dan nada, yang keempat ada simbolisme, yang kelima ada ironi. Baiklah, selanjutnya tema. Tema merupakan unsur yang begitu penting dalam pembentukan sebuah karya prosa, karena tema adalah dasar bagi seorang pengarang untuk mengembangkan suatu cerita. Fungsi sebuah tema adalah memberi masukan bagi elemen struktur lain, seperti plot, tokoh, dan latar. Fungsi dalam prosa yang terpenting adalah menjadi elemen penyatu terakhir keseluruhan cerita. Artinya, pengarang menciptakan dan membentuk plot, membawa tokoh menjadi hidup, baik secara sadar ataupun tidak, tersurat maupun tersirat, pada dasarnya merupakan perilaku yang dituntut oleh tema yang dipilih dan telah mengarahkannya. Jenis-jenis tema menurut pokok pembicaraannya yaitu: yang pertama, tema jasmania, physical, merupakan tema yang berkaitan dengan keadaan jasmani manusia. Tema jenis ini merupakan fokus manusia sebagai molekul, zat, dan jasad. Selanjutnya, tema organik atau moral merupakan tema yang mencangkup hal-hal yang berhubungan dengan moral manusia, yang berwujud tentang hubungan antara manusia, antara pria dan wanita, contohnya keluarga permana, karya Ramadan KH. Kemudian selanjutnya, tema sosial merupakan tema yang mencangkup masalah sosial, hal-hal yang di luar masalah pribadi, dalam artian manusia sebagai makhluk sosial, kehidupan bermasyarakat yang merupakan tempat interaksinya manusia dengan sesama dan dengan lingkungan alam, mengandung banyak permasalahan, konflik, dan lain-lain, seperti dalam karangan Mukhtar Lubis, Royan Revolusi, Kemelut Hidup, Kubah, Ronggeng Dukun Parui, Canting, Para Priai. Tema erotik merupakan tema yang menyangkut reaksi-reaksi pribadi manusia sebagai individu yang senantiasa menuntut pengakuan atas hak individualitasnya. Dalam kedudukannya sebagai makhluk individu, manusia pun mempunyai permasalahan dan konflik. Misalnya, yang berwujud reaksi manusia terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapinya, seperti dalam Malam Kuala Lumpur, Jalan Tak Ada Ujung, atau karya Umar Khayyam yang berjudul Bau.
tema ketuhanan. Merupakan tema yang berkaitan dengan kondisi dan situasi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai contoh adalah karya A.A. Nafis seperti Robohnya Surau Kami, Antangnya dan Perginya, dan Kemarau. Jenis-jenis tema menurut tradisinya yaitu tema tradisional. Tema jenis ini sangat berkaitan dengan kejahatan dan kebenaran. Pada umumnya disukai semua kalangan, karena kebanyakan manusia memang menyukai kebenaran dan membenci kejahatan. Contohnya adalah tema yang berisi tentang kejahatan melawan kebenaran. Tindakan kejahatan yang ditutupi akan terbongkar juga. Tindakan kejahatan ataupun kebenaran akan menuai hasil masing-masing, dan cinta sejati yang menuntut pengorbanan, seperti dalam cerita Mahabharata dan Ramayana. Kemudian selanjutnya, tema non-tradisional. Tema jenis ini merupakan ide utama yang bertentangan dengan arus dan tidak lazim. Dapat dikatakan mengecewakan karena jalan cerita tidak sesuai dengan harapan pembaca. Pada umumnya, orang yang mengharapkan yang baik, yang jujur, atau semua tokoh yang digolongkan sebagai protagonis akhirnya akan mengalami kemenangan. Sebaliknya, tokoh yang jahat atau yang digolongkan dengan antagonis, walau pada mulanya mengalami kejayaan, akhirnya dapat dikalahkan. Jika terjadi hal sebaliknya, yaitu tokoh yang baik akan dikalahkan, pembaca akan mengunggat walaupun hanya dalam pikiran mereka. Jenis-jenis tema menurut cangkupannya yaitu tema pokok atau tema mayor. Makna pokok cerita dalam drama yang menjadi gagasan umum karya sastra tidak hanya terdapat dalam bagian tertentu saja, bisa dikatakan terdapat dalam keseluruhan bagian. Tema tambahan atau tema minor, yaitu tema tambahan yang hanya terdapat pada bagian-bagian tertentu saja, tidak seperti tema mayor yang dapat mencakup keseluruhan cerita. Baiklah, sekian dari penjelasan materi prosa dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan kata maupun kesalahan pembacaan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Putri Apikasari mewakili rekan-rekan saya kelompok 7 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.